Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat Manjada Wajada? Mudah-mudahan sehat selalu, sehat selalu. Ketemu lagi di majelis YouTube Manjada Wajada di channel YouTube Akbar Zainuddin. Kita masih pada segmen rezeki berlimpah berkah. Kali ini kita akan membahas satu hal yang sering terjadi pada diri kita. Jangan berharap pada manusia, nanti akan kecewa. Berharaplah, bersandarlah hanya kepada Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, terus mendukung channel ini. Mudah-mudahan kita berdoa selalu setelah menonton video-video di channel ini, kita selalu mendapatkan keberkahan hidup yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan sama-sama kita ikhlaskan menonton, saya share adalah untuk ibadah kepada Allah. Insya Allah berpahala. Ahlan wa sahlan. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, ada beberapa obrolan keluhan yang masuk ke dalam diri saya. Ada yang ngobrol secara langsung, ada yang via email, ada yang DM saya. Pak Akbar, saya sudah nolong orang, tapi dia kok sikapnya begitu ya dengan saya. Atau ada saya sudah nolong orang, saya berharap dia bisa berubah, tapi ternyata kok malah tidak berubah, malah ngelonjak. Pak Akbar, saya sudah mendidik anak saya begitu rupa, tapi kenapa kok dia nggak berubah? Atau lebih dahsyat lagi, kenapa kok sikapnya begitu dengan saya, nggak mau nurut saya, atau malah membangkang saya? Ada lagi suami atau istri, Pak Akbar, saya sudah berjuang dengan sangat keras untuk keluarga, tapi kenapa kok istri saya begitu ya? Istri juga sama, mengeluhkan kenapa kok suaminya begitu dengan saya, padahal sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk melayani suami sebaik-baiknya. Inilah berbagai persoalan dalam hidup yang terjadi. Kenapa? Karena kita menggantungkan hidup kita, menggantungkan harapan kita pada manusia. Kalau kita menggantungkan harapan, menggantungkan hidup pada manusia, kita akan banyak kecewa. Kita akan banyak kecewa, akhirnya sakit hati terus dipendam, yang akhirnya kemudian bisa menimbulkan sakit di dalam diri kita, bisa menimbulkan bara api dalam sekam yang kapan saja bisa meledak. Jadi apa solusinya dong Pak Akbar? Solusinya adalah gantungkan harapan hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, ikhlaskan saja kepada Allah. Itu yang akan kita bahas dalam video ini. Mengapa sih kalau kita berharap pada manusia, suatu saat kita akan kecewa? Setidaknya ada 4 hal ini. Yang pertama, karena manusia terbatas. Manusia itu mempunyai keterbatasan. Harta, waktu, kekuasaan, itu terbatas. Tidak bisa kekuasaan sekuasa-kuasanya. Harta juga sama. Tidak bisa sebanyak-banyaknya. Waktu juga sama. Tenaga, pikiran, itu ada keterbatasannya. Kalau orang mau membantu kita misalnya, ya terbatas. Terbatas dengan dirinya, terbatas dengan keluarganya, terbatas dengan penghasilannya. Nggak bisa terus-menerus itu. Jadi kalau kita berharap dari manusia, kita akan kecewa. Akan kecewa kita kalau kita berharap dari manusia. Karena memang manusia terbatas. Tidak bisa seperti Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, manusia itu sering berubah-ubah. Kadang pikirannya sekarang begini, kadang sekarang begitu. Kenapa berubah? Ya karena keadaan. Keadaan dia membutuhkan itu perubahan.
Dulu misalnya bisa membantu, sekarang tidak. Ya harus kita maklumi. Karena memang keadaan manusia bisa berubah. Dulu misalnya baik, sekarang tidak. Ya harus kita maklumi. Itu pikiran dia. Misalnya dia ngelihat kita sudah ditolong, tapi kemudian kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia berubah, ya bisa jadi. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak membuat kita berubah. Misalnya dia pengen, ya kita nolong orang nih misalnya, kita nolong orang, kita pengen orang itu berubah lebih baik, orang itu sadar, orang itu mau lebih bekerja keras, tapi ternyata tidak. Orang itu malah mengecewakan, yang akhirnya kemudian yang terjadi adalah kecewa dia dengan kita, akhirnya kemudian sikapnya berubah. Sangat bisa jadi. Di tempat kerja juga sama. Kadang-kadang yang tadinya kita berteman baik karena selisih paham, karena perbedaan visi, akhirnya kemudian berubah. Nah itu banyak terjadi. Nah itu memang manusia memang begitu. Manusia itu kadang berubah pikiran. Kita tidak bisa kemudian mengatur mereka. Ini yang ketiga. Bahwa orang lain itu mempunyai pikiran mereka sendiri. Kita tidak bisa mengatur mereka. Itu di luar kemampuan kita untuk mengatur orang lain. Kita mungkin bisa berharap, tapi kita tidak bisa mengatur. Mereka punya jalan pikiran sendiri. Dan ketika mereka punya jalan pikiran sendiri, kita tidak bisa mengharapkan bahwa mereka akan berbuat seperti apa yang kita pikirkan. Kita sudah berbuat baik sama orang lain. Kita harapkan dia berbuat baik sama kita. Belum tentu. Kita sudah mendidik anak kita, tapi ternyata kemudian dia tidak seperti apa yang kita inginkan. Belum tentu apa yang kita pikirkan, dia pikirkan sama. Karena apa? Karena mereka punya pikiran sendiri. Kalau kita ini berharap pada manusia, suatu saat pasti akan kecewa. Kecewa pada anak kita, kecewa pada istri kita, kecewa pada suami kita, kecewa pada atasan kita, kecewa pada teman-teman kita. Yang keempat, kita akan kecewa. Karena apa? Karena manusia itu tidak berkuasa atas takdirnya. Yang menentukan itu Allah. Kita pengen sesuatu, dia sudah merencanakan sesuatu, tapi ternyata Allah menakdirkan yang berbeda. Ketika Allah menakdirkan yang berbeda, hasilnya berbeda, maka tidak seperti apa yang kita harapkan sebelumnya. Ketika itu terjadi, maka tidak bisa juga kita salahkan kepada orang lain. Makanya kemudian harapan kita itu sandarkan kepada Allah. Bagaimana cara menyandarkan semua harapan, semua kehidupan kita kepada Allah? Itulah yang disebut sebagai ikhlas. Mari kita bahas ya, satu persatu agar kita tidak kecewa. Harapan sandaran kita hanya kepada Allah. Inilah 4 hal yang harus kita lakukan agar kita bersandar hanya kepada Allah, berharap kepada Allah yang dijamin tidak akan pernah mengecewakan kita. Hal yang pertama itu adalah luruskan niat kita. Niat kita dalam kehidupan sehari-hari itu jangan untuk manusia. Niat kita misalnya kita mulai dari keluarga deh, dalam mendidik anak. Jangan untuk manusia. Niat kita itu untuk Allah. Kita mendidik anak, itu niatnya untuk apa? Untuk Allah. Untuk apa? Untuk kita itu mengabdi kepada Allah. Ini pengabdianku sebagai orang tua kepada Allah. Ini adalah bentuk tanggung jawabku sebagai manusia agar aku bisa terus mendidik menjadi orang-orang baik, orang-orang hebat, anak-anak keturunan yang bisa memakmurkan dunia ini, yang bisa berkiprah, bermanfaat bagi manusia yang banyak. Untuk apa? Untuk Allah. Karena Allah. Sehingga apapun yang terjadi, kita serahkan kepada Allah. Kita niatkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Dengan istri, dengan suami sama. Seorang suami, ya kita bekerja, itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita bekerja.
sebagai sebuah kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Istri bagaimana? Ya, kita berdoa. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, istri juga menjadi istri yang solihah. Kita didik dia. Tapi semua serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Sehingga hati kita menjadi tenang. Istri juga sama. Aku serahkan ya Allah. Aku akan laksanakan kewajibanku. Layani suami dengan baik sebagai seorang istri. Nah, selanjutnya serahkan kepada Allah. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jaga suamiku. Engkau jaga menjadi suami yang soleh. Nah, itu akan membuat hati kita tenang. Di keluarga itu akan menjadi baik kita. Karena apa? Semua serahkan pada Allah. Diluruskan niat untuk kita ini ibadah kepada Allah. Di tempat kerjaan juga sama. Kita luruskan niat. Aku bekerja hanya untuk Allah. Ibadah kepada Allah. Apapun yang terjadi, mau atasanku itu mau memujiku atau tidak, itu ikhlas saja. Kita itu ibadah kepada Allah. Luruskan niat bahwa ini adalah untuk Allah. Luruskan niat. Mengikhlaskan semua yang kita niatkan itu untuk Allah. Itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang tenang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis sangat sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung niatnya. Sesungguhnya manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau kita niatkan untuk berbuat baik, kita niatkan untuk bermanfaat buat manusia, kita niatkan untuk bermanfaat bagi orang banyak, itu akan menjadikan hidup kita menjadi lebih enak. Karena kita tahu, apapun yang terjadi, niat kita itu berbuat baik. Orang mau menanggapi kita seperti apa, cuek saja. Karena saya sudah niatkan bahwa saya akan berbuat baik untuk diri saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang banyak. Insya Allah, itu akan mendapatkan pahala lillahi ta'ala. Yang kedua, ikhlaskan hidup kita lillah, hanya untuk Allah. Jadi setiap perbuatan kita itu ikhlaskan bahwa ini adalah untuk Allah. Di rumah kita mendidik anak, bismillahirrahmanirrahim. Kita bekerja, bismillahirrahmanirrahim. Bergaul dengan istri, suami secara baik, itu juga karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bergaul dengan tetangga secara baik, itu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Silaturahim dengan banyak orang, bismillahirrahmanirrahim. Bekerja di kantor, bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dalam Al-Quran, Al-Fatihah ayat 1, bismillahirrahmanirrahim. Hanya dengan nama Allah, maka hidup kita akan bernilai ibadah. Niatkan bahwa kita ini bekerja bukan untuk orang lain. Kita melakukan suatu, ya Allah, aku ikhlaskan hanya untukmu. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Dan itu yang diperintahkan Allah buat kita. Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia diperintah kecuali untuk menyembah Allah, mengikhlaskan agamanya. Maka kehidupan kita sehari-hari ikhlaskan hanya untuk Allah. Sahabat majelis YouTube Manjada Wajada, seringkali ada sedikit kekeliruan memahami ikhlas dengan ridho. Kalau ikhlas itu kita meniatkan menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Kalau ridho menerima semuanya dengan penuh kerelaan. Jadi menerima itu dengan penuh kerelaan, itulah yang disebut dengan ridho. Jadi kalau ada musibah, kalau ada tantangan, ada rintangan, apapun yang terjadi sama kita, kita ridho. Orang sering berkata kalau ada musibah, ikhlaskan ya, ikhlaskan ya. Sebenarnya kata yang lebih tepat menurut saya ya, itu ridho saja dengan apa yang sudah ketetapan Allah. Ridho itu lapang dada, hati itu rela.
menerima dengan penuh kerelaan, penuh lapang dada bahwa ini adalah semua ketetapan Allah. Sedangkan ikhlas itu adalah tujuan kita, apa yang kita lakukan hanya untuk Allah. Mari mulai hari ini, apapun yang kita lakukan, ya Allah, aku lakukan ini hanya untukmu. Bukan untuk dinilai oleh orang lain. Bukan untuk dipuji oleh orang lain. Bukan untuk diagung-agungkan oleh orang. Aku bekerja bukan untuk dipuji oleh atasanku. Aku bekerja bukan untuk dianggap baik oleh bawahanku. Bukan untuk dianggap baik oleh teman-temanku. Bukan. Aku bekerja itu adalah untukmu. Lillah. Lillah. Aku ikhlas hanya untukmu. Tujuanku hanya untukmu. Bismillah. Maka kalimat pertama dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ini menegaskan betapa pentingnya kita ini, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kalimat pertama dalam Al-Quran. Maka bismillah, kita mulai hari ini luruskan niat kita. Ikhlas kita dalam semua aspek kehidupan. Apalagi dalam ibadah. Jangan sampai kita ini ibadah untuk orang lain. Kita jamaah ke masjid untuk dilihat orang. Agar tidak dikata-katain orang. Agar tidak ditegur ustadz. Itu nilai paling rendah itu ya. Kita karena ikut-ikutan orang lain. Niat paling rendah itu karena ikut-ikutan. Karena terpaksa. Terpaksa karena sering ditegur, karena disiplin. Nah itu terpaksa. Tapi coba niatkan, itu karena kesadaran kita. Karena sadar bahwa, oh ini adalah kebutuhan kita. Jadi sadar kita harus bekerja dengan penuh tanggung jawab hanya untuk Allah. Maka dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mulai luruskan, niatkan dengan baik bahwa aku mendidik anak untuk Allah, aku bekerja keras untuk keluarga ini untuk Allah, aku menyayangi istri, menyayangi suami itu untuk Allah, aku berhubungan baik untuk Allah. Aku bersedekah untuk Allah. Aku sholat jamaah untuk Allah. Aku umroh untuk Allah. Aku haji untuk Allah. Bukan untuk yang lain-lain. Ikhlaskan semuanya. Insya Allah hati kita itu akan menjadi tenang. Dan yang ketiga itu adalah bertawakal kepada Allah. Saya selalu ingat ayat ini dengan sangat baik. Saya selalu sampaikan ini hampir pada setiap video saya karena apa? Ayat ini itu adalah ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu akan memenuhi semua kebutuhan kita kalau kita bertawakal kepada Allah. At-Tolaq ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Maka luruskan niat, bekerja dengan sangat baik, bekerja dengan sangat keras, Allah yang akan mencukupi semua kebutuhan kita. Kadang-kadang hitungan matematika tidak cukup, kita nafkah kita dengan gaji kita, tapi Allah itu mencukupi. Karena hidup tidak sekadar hitungan matematika. Ada tangan Allah yang berkehendak. Kadang ada yang gajinya banyak tapi nggak cukup. Kadang yang kita lihat gajinya biasa-biasa saja tapi cukup. Bisa korban, bisa sedekah, bisa berangkat umrah. Itulah yang disebut keberkahan. Dan ketika kita bertawakal, Allah yang akan kasih semua keberkahan dalam hidup ini. Maka usaha kita keraskan, lalu tawakal kepada Allah. Dan jangan lupa yang keempat itu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berdoa kita kepada Allah, insya Allah. Allah kasih. Allah yang janji kalau kamu minta, aku akan kasih dan aku dekat. Jadi ngapain kita berharap kepada manusia, berharap kepada Allah. Mintalah kepada Allah, Allah akan kasih. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan ketika hambaku bertanya kepadaku, maka aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan hamba-hamba. Jadi urutannya itu ya, Majelis YouTube Manjada Wajada kalau kita ingin melakukan sesuatu. Jadi ada 4 hal dalam hidup ini kalau kita ingin harapan kita kepada Allah itu terwujud dan kita tidak pernah kecewa dalam hidup ini. Pertama, niatkan, luruskan niat kita jangan untuk manusia. Kalau untuk manusia itu kita akan kecewa. Yang kedua, ikhlaskan niat kita untuk Allah, ibadah kepada Allah. Sehingga apa yang kita lakukan bisa punya nilai ibadah, berkah, dan insya Allah diridhoi oleh Allah. Yang ketiga, itu tawakal kepada Allah. Setelah kita berusaha, setelah kita berbuat dengan sebaik-baiknya, tawakal kepada Allah, insya Allah Allah akan cukupi kebutuhan kita. Dan yang keempat, jangan lupa untuk terus berdoa. Insya Allah Allah kabulkan semua permohonan kita. Begitu teman-teman Majelis YouTube Manjada Wajada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan setelah ini hati kita menjadi tenang, tidak lagi kecewa dalam kehidupan ini. Karena kekecewaan itu akan menjadi salah satu penyakit hati yang luar biasa, yang akhirnya membuat hidup kita sakit, hidup kita sengsara, kita tidak akan pernah bahagia. Niatkan karena Allah, Allah yang maha kaya, Allah yang tidak pilih kasih, Allah yang tidak terbatas, insya Allah itu akan memberikan buat kita semua yang kita butuhkan kalau kita berada pada jalan yang benar. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghis. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la aiban illa satarta, wa la dainan illa qadaita, wa la maradan illa syafaita, wa la imtihanan illa najjahta, wa la usran illa yasarta, wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaita. Ya Allah, ya Allah, kalau ada di antara kami, di antara majelis, anggota majelis YouTube Manjada Wajada ini yang sedang dalam keadaan berdosa, Engkau ampuni ya Allah. Kalau sedang ada aibnya, Engkau tutupi ya Allah. Kalau sedang berhutang, Engkau cukupi kebutuhannya sehingga bisa melunasi hutangnya ya Allah. Yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang dalam ujian hidup, mudah-mudahan Engkau berikan jalan keluar ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan, mudah-mudahan Engkau berikan kemudahan ya Allah. Yang sedang ada kebutuhan dunia, mudah-mudahan Engkau cukupi ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semuanya. Setelah ini mudah-mudahan kita bisa memusatkan harapan kita semuanya kepada Allah, sehingga tidak lagi ada kekecewaan dalam hidup ini. Jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan share kepada orang lain. Insya Allah berpahala seperti orang yang mengamalkannya. Terima kasih sekali lagi untuk selalu like, share, subscribe, dan silakan komen. Apa saja, hanya mengaminkan juga boleh. Share pengalaman bagaimana Anda tidak kecewa dalam hidup ini karena hanya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan menjadi jalinan silaturahim kita yang luar biasa. See you next time. Kafaitu bihada. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku-buku jadi teman setia, belajar terus tak kenal lelah. Walau kadang hati terasa berat, jalan panjang tapi aku kuat. Dengan sabar aku terus melangkah, percaya esok akan indah. Manjada Wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan dapat apa yang dituju. Rintangan ini bukanlah halangan, karena di akhir ada kejayaan. Kita berjuang
Hari-hari penuh tantangan.